Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai proses kehilangan dan berduka. Ya. Yang pertama mungkin kita harus paham dulu ya, bahwa kehilangan ini merupakan sesuatu hal yang mungkin kerap terjadi pada kehidupan kita. Ya, baik, secara definisi, kehilangan ini merupakan individu mengalami kehilangan yang sebelumnya ada dan dimiliki ya. Jadi kehilangan itu merupakan sesuatu hal yang sulit untuk dihindari begitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kalau mengenai tentang berduka ya, berduka itu merupakan reaksi dari kehilangan begitu ya. Jadi respon dari kehilangan itu adalah berduka. Tetapi respon ini merupakan respon dengan hal yang masih normal begitu ya. Nah, kita akan membahas dulu dari bentuk-bentuk kehilangan ya. Bentuk-bentuk kehilangan yang pertama itu adalah bisa kehilangan orang yang bermakna. Misalnya seseorang yang dicintai ya, meninggal atau dipenjara, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah kehilangan kesehatan bio dan fisiko begitu. Misalnya seseorang yang mengalami suatu penyakit atau menderita suatu penyakit yang mungkin dikategorikan penyakitnya ini bersifat jangka panjang dan kemudian bisa mengubah dari pola dan gaya hidupnya atau aktivitasnya. Kemudian misalnya juga karena seseorang mengalami penyakit yang harus sampai dengan diamputasi begitu ya. Ya, bentuk kehilangan yang ketiga adalah kehilangan barang yang berharga. Misalkan seperti uang, seperti barang-barang yang mungkin ya kita persepsinya bahwa barang tersebut adalah barang yang sangat penting. Nah, itu adalah bentuk dari kehilangan. Selanjutnya di sini ada karakteristik ya yang ditimbulkan atau respon yang selalu timbul pada seseorang yang mengalami berduka. Ini secara umumnya ya. Mungkin yang pertama ada perasaan menunjukkan rasa syok dan ketidakyakinan begitu ya. Menunjukkan rasa syok dan ketidakyakinan akan kehilangan yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan perasaan sedih dan hampa bila mengingat kembali kejadian atau kehilangan tersebut. Selanjutnya adalah menunjukkan perasaan yang tidak nyaman disertai dengan menangis, keluhan sesak pada dada, tercekik dan napas pendek. Dan selanjutnya mungkin ditandai dengan mengenang orang yang telah pergi secara terus-menerus dan mengalami perasaan berduka, serta yang keenam itu mudah tersinggung dan marah. Nah, berikut merupakan karakteristik yang mungkin secara umum apabila kita melihat seseorang yang sedang berduka ya, atau mungkin itu pernah dialami oleh diri kita sendiri begitu. Nah, sebetulnya pada fase berduka atau pada proses berduka itu ada fase atau ada rentang responnya. Ada rentang respon adaptif dan ada rentang respon maladaptif ya. Pada respon adaptif biasanya seseorang itu bisa ditandai dengan respon yang pertama menangis, kemudian respon menjerit, kemudian respon menyangkal, menyalahkan diri sendiri, ada tawar-menawar. Tetapi karakteristik yang paling utama pada respon adaptif ini, semua fase yang tadi terjadi itu bisa dilewati begitu, dan akhirnya seseorang tersebut bisa merencanakan masa depannya begitu ya, dan akhirnya pasien menerima kehilangan yang mungkin dialami oleh dirinya sendiri begitu. Selanjutnya pada fase maladaptif itu biasanya pasien terkesan akan lebih diam, tidak menangis karena respon yang mungkin seharusnya menangis, pasien itu tidak menangis begitu ya, atau di sini itu seperti pasien itu pasif begitu ya, emosinya tidak sesuai. Terus kemudian sering menyalahkan diri sendiri. Pada proses maladaptif, proses ini dirasakan oleh seorang klien itu dalam jangka waktu yang sangat panjang.
tidak 1 atau 2 minggu, bahkan bisa dirasakan sampai bertahun-tahun begitu ya. Dan biasanya juga pasien mengasingkan dirinya sendiri, kemudian seseorang tersebut bisa tidak berminat untuk hidup ya. Oke, selanjutnya adalah perlu kita ketahui ya, bahwa sesungguhnya kehilangan akan selalu ada dan sulit untuk kita hindari pada siklus kehidupan manusia begitu. Sehingga kita sebagai seorang perawat itu harus bisa mengidentifikasi respon adaptif dan respon maladaptif, sehingga tindakan keperawatan yang mungkin kita akan lakukan atau kita rencanakan pada pasien tersebut itu akan tepat ya, sehingga penanganannya pun setidaknya akan lebih pas begitu ya. Sehingga wajib ya teman-teman semuanya harus bisa mengetahui dari respon adaptif maupun respon maladaptif. Oke. Baik teman-teman, selain kita sudah mengidentifikasi bentuk respon adaptif dan maladaptif, kita pun akan berdiskusi atau saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap dari berduka begitu ya. Mungkin fase berduka ini dikemukakan oleh Kalberos begitu ya, yang mungkin sudah tidak asing lagi begitu. Yang pertama ini adalah ada denial ya. Denial ini merupakan penyangkalan ya. Jadi biasanya ini merupakan suatu reaksi pertama pada individu yang mengalami kehilangan atau berduka ya. Perasaan yang sering muncul pada fase denial ini adalah yang pertama adalah perasaan tidak percaya. Kemudian ada shock, diam, terpaku, gelisah begitu ya. Dan terkadang mengingkari kenyataannya, ingin selalu menyendiri begitu ya. Ya, terus kemudian selain menyendiri mengisolasi diri dari kenyataan begitu, tidak menerima kenyataan. Dan biasanya ditunjukkan dengan perilaku yang mungkin dia berpura-pura untuk senang begitu ya, seperti tidak terjadi apa-apa. Nah itu salah satu bentuk ya respon yang ditimbulkan pada fase denial. Itu respon yang pertama ya, atau fase yang pertama pada tahap berduka atau kehilangan. Yang kedua, tahap yang kedua ini adalah anger ya. Anger ini adalah marah begitu. Jadi ketika klien muncul rasa marah atau seseorang muncul perasaan marah, dia sudah telah sadar begitu ya. Dia telah sadar, telah menyadari bahwa kehilangan ini nyata begitu ya. Nah, biasanya marah ini meningkatkan respon ya. Jadi pada fase anger ini respon marahnya itu akan fluktuatif meningkat begitu. Tetapi pada setiap manusia respon marah itu akan berbeda-beda bentuknya begitu ya. Pengekspresian marah itu akan berbeda-beda pada setiap manusia, perlu diingat oleh teman-teman. Pada reaksi seseorang sedang mengalami fase anger atau fase marah, biasanya tanda dan gejalanya itu yang paling khas itu pasien akan mulai gelisah begitu ya, mulai gelisah. Dan biasanya melampiaskan kemarahannya itu lewat verbal maupun non-verbal ya, baik fisik maupun non-fisik begitu ya. Itu mungkin salah satu contohnya begitu. Dan biasanya tanda-tanda objektif yang mungkin bisa kita lihat, pasien mukanya memerah, tatapan pasien tajam begitu ya, dan tangan biasanya mengepal. Nah itu pada respon marah biasanya seperti itu. Kemudian adalah setelah pasien atau setelah seseorang tersebut marahnya tersalurkan ya, maka seseorang tersebut akan masuk pada tahap bergaining ya. Bergaining ini adalah tahap yang ketiga ya. Tahap bergaining ini merupakan tahap penawaran atau tawar-menawar. Ungkapan yang sering diucapkan pada fase ini adalah, seandainya saya tidak melakukan hal tersebut, mungkin semuanya tidak akan terjadi begitu ya. Jadi tawar-menawar antara, kalau saja misalkan saya tidak mengajak dia pergi menggunakan motor, mungkin kecelakaan itu tidak akan terjadi dan mungkin dia masih tetap hidup. Itu adalah salah satu ungkapan contoh pada tahap tawar-menawar. Selanjutnya tahap yang keempat itu ada depresi ya.
Jadi dalam tahap ini sebetulnya ya depresi ini harus kita artikan dulu. Artinya adalah bukan dalam gangguan mental ya, melainkan adalah keadaan individu kembali ke realita begitu ya. Yang artinya individu merasa sangat tidak beruntung atas musibah yang dialami. Jadi dia sudah mulai merenung kembali atas berduka atau kehilangan yang dialami begitu, atau musibah yang dialami. Contohnya misalkan seseorang mulai merasakan kesedihan dan selalu merenungi musibah yang menimpa dirinya begitu. Itu adalah pada fase depresi. Ketika seseorang sudah melewati fase depresi ini, maka seseorang tersebut akan masuk pada fase yang terakhir, yaitu acceptance ya. Acceptance ini adalah fase menerima ya. Nah, penerimaan individu itu sudah menyadari begitu ya. Di sini salah satu respon yang ditimbulkan oleh individu. Jadi sudah menyadari bahwa sebetulnya kehilangan ini tidak dapat lagi kembali begitu, dan sudah menerima ya. Kemudian individu sadar bahwa ia harus melaluinya dan belajar atas musibah yang menimpanya, dan ia tetap harus melanjutkan hidupnya dengan baik. Nah, itu adalah salah satu ungkapan contoh dari fase yang terakhir atau acceptance ya. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman dalam melewati beberapa fase yang tadi, 5 fase yang tadi, setiap seseorang atau setiap individu itu akan berbeda-beda. Rentang respon dia bisa sampai ke tahap yang kelima atau acceptance ya. Yang mungkin rentang respon tersebut dia memiliki 2 fase, atau dalam fase berduka itu memiliki 2 fase. Ada fase akut dan ada fase jangka panjang. Ya, kalau fase akut seseorang bisa sampai ke acceptance itu kurang lebih 4 sampai 8 minggu. Tapi kalau sekiranya ya pada fase jangka panjang ini prosesnya ya itu bisa sampai 1 sampai 2 tahun atau bisa lebih lama. Misalkan contohnya seseorang sudah masuk pada fase depresi. Dia nggak masuk nih ke fase yang ke nomor 5 sampai bertahun-tahun begitu ya, sampai 1 atau 2 tahun. Nah, itu disebut dengan fase yang mungkin jangka panjang. Yang artinya ketika seseorang mengalami hal seperti itu atau mengalami berduka yang jangka panjang, ya setidaknya pasien tersebut sudah pasien tersebut sudah terganggu psikologisnya begitu ya, kalau sekiranya sudah pada fase berduka yang jangka panjang ya. Baik, selanjutnya mungkin diagnosa yang sering muncul pada kasus berduka ini atau diagnosa keperawatannya ini adalah berduka begitu ya. Jadi berduka itu bisa disfungsional maupun berduka berhubungan dengan apa sesuai dengan penyebabnya. Ya, nanti jadi teman-teman dalam mengidentifikasi atau menentukan diagnosa keperawatan, kita lihat faktor-faktor penyebab seseorang tersebut mengalami berduka. Ya, nah intinya berduka saja. Nanti ada di buku SDKI pun teman-teman silahkan lihat, maupun di Nanda pun silahkan, boleh mana saja yang mungkin teman-teman gunakan. Nah, selanjutnya mungkin kita akan masuk pada intervensi keperawatan ya pada fase berduka atau intervensi keperawatan berduka begitu. Intervensi yang dilakukan, teman-teman harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu pasiennya itu masuk pada fase mana, fase denial atau sudah pada fase acceptance ya. Jadi kita harus paham dulu fase-fasenya, sehingga nanti setiap intervensi yang dilakukan oleh teman-teman ya atau oleh seorang perawat pada kasus berduka itu setiap fasenya berbeda-beda begitu. Mungkin kita akan jelaskan yang pertama ini adalah pada fase denial ya. Yang pertama ini adalah pada fase denial. Pada fase denial, intervensi yang kita lakukan ya, yang bisa perawat lakukan adalah yang pertama, dorong untuk mengungkapkan perasaannya. Kemudian tingkatkan kesadaran klien secara bertahap, ya artinya mempersiapkan mentalnya. Dengarkan pasien dengan penuh perhatian, jangan menghukum, menghakimi, ya. Jelaskan sikap klien wajar terjadi seperti itu, ya. Dan beri dukungan nonverbal, ya.
Biasanya dukungan nonverbal yang bisa dilakukan adalah dengan sentuhan, pegangan tangan maupun bahu begitu. Dan amati setiap respon berbicara. Itu pada fase denial, ya. Kemudian intervensi yang bisa dilakukan pada fase anger atau marah, ya. Yang pertama, dorong untuk mengungkapkan perasaan marahnya. Dengan cara mendorong mengungkapkan perasaan marahnya, setidaknya bisa menyalurkan stres yang ada pada dirinya seperti itu, ya. Emosinya nanti akan keluar seperti itu, tidak jadi masalah, ya. Malahan harus, ya, kita harus mendorong. Kemudian dengarkan pasien dengan penuh empati dan jangan mencela, ya. Jadi sikap kita, cara pengekspresian kita pun ya kita harus menyesuaikan, harus bisa empati. Ya mungkin teman-teman sudah paham lah empati itu seperti apa, ya. Nah, kemudian bantu klien memanfaatkan sumber-sumber yang mendukung, ya. Misalkan setidaknya apa ya? Maksudnya itu ada proses distraksinya lah begitu ya di sana nantinya. Jadi memanfaatkan sumber-sumber yang mendukung, setidaknya menghadirkan keluarganya. Kalau tidak menghadirkan keluarganya, misalkan dengan cara apapun itu nantinya tergantung situasi di lapangannya begitu. Yang ketiga ada bargaining, ya. Pada bargaining ini intervensi yang bisa dilakukan oleh teman-teman adalah bantu pasien mengidentifikasi rasa bersalah dan rasa takutnya. Amati perilaku klien, ya. Diskusikan mengenai perasaan klien, tingkatkan harga diri klien, mulai ditingkatkan dan cegah tindakan merusak. Oke, baik, selanjutnya adalah intervensi pada fase depresi. Pada fase depresi, yang pertama adalah observasi perilaku klien. Kemudian diskusikan perasaan klien, cegah tindakan merusak diri, hargai perasaan klien, dan bantu mengidentifikasi dukungan yang positif dan bahas pikiran yang timbul bersama klien, ya. Nah, pada fase depresi ini ya setidaknya harus bisa meningkatkan harga diri dari klien dan setidaknya mengajarkan mekanisme coping yang baik agar perilaku yang ditimbulkan itu sesuai begitu dan pasien mudah untuk move kembali. Pada fase acceptance, ya, di sini mungkin apa yang harus kita lakukan atau intervensi yang dilakukan oleh seorang perawat yaitu membantu klien menerima kehilangan dengan cara yang pertama, menyediakan waktu secara teratur untuk mengunjungi klien, kemudian membantu klien dan keluarga untuk bisa berbagi rasa. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih apabila ada kesalahan atau ada tutur kata yang salah, mohon untuk dimaafkan dan semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.